Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlia Eka Sulistia dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia dengan NIM 10118100025. Di sini saya akan berkampanye tentang lingkungan hidup yang bertopik global warming atau pemanasan global yang sedang terjadi di bumi kita ini. Yuk simak videonya dan tonton sampai selesai ya. Manusia telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang besar, dan perubahan tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Salah satunya terjadinya global warming. Global warming merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming terjadi ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak dalam 100 tahun terakhir. Jadi bumi kita sudah semakin memanas. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan bumi ini semakin panas? Mengapa bumi bisa mengalami kenaikan suhu? Nah, ini dia penyebabnya. Yang pertama ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di dalam bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa tetapi terperangkap di atmosfer. Kemudian yang kedua ada polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan asap pabrik menghasilkan gas karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan karbon dioksida yang menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga ada penggunaan CFC yang berlebihan. CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. Hal ini dapat meningkatkan pemanasan global karena CFC berperan dalam efek rumah kaca. Kemudian yang keempat, penebangan hutan dan pembakaran liar. Pohon merupakan salah satu penghasil oksigen terbesar di dunia, dan di saat fotosintesis, pohon akan mengambil karbon dioksida di udara. Karena banyaknya aksi pembakaran hutan secara liar, banyak pohon-pohon habis terbakar sehingga kadar CO2 di udara tetap banyak. Kemudian yang kelima, boros penggunaan listrik. Boros penggunaan listrik bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Hal itu dikarenakan adanya penguapan pada listrik jika terlalu sering digunakan. Jadi, sebaiknya pemakaian listrik digunakan secara efisien sesuai dengan keperluan agar tidak menyebabkan pemanasan global. Kemudian yang keenam, ada sampah plastik. Penyebab pemanasan global bisa berasal dari banyaknya tumpukan sampah plastik yang tak terkendali sehingga menyebabkan penyemaran lingkungan. Sampah plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Tentu saja hal ini akan berhubungan dengan meningkatnya pemanasan global. Kemudian dampak apa saja sih yang dapat diakibatkan dari adanya global warming ini? Yang pertama, naiknya permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh mencairnya es yang ada di kutub akibat dari suhu udara yang bertambah panas. Kemudian yang kedua, banjir. Naiknya permukaan air laut mengakibatkan garis pantai menjadi naik dan permukaan daratan tertutup oleh air sehingga menyebabkan banjir. Kemudian yang ketiga, cuaca dan iklim menjadi tidak teratur, seperti terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang terjadi terus-menerus. Tenang, kita masih bisa dapat menyelamatkan bumi dari adanya global warming. Yang pertama, menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan, seperti sepeda, atau menggunakan alternatif berjalan kaki. Hal ini membuat kadar monoksida dan karbon dioksida berkurang, sehingga global warming akan semakin menurun. Kemudian yang kedua, membuat ventilasi udara yang baik atau menggunakan kipas angin yang lebih ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, meminimalkan penggunaan barang yang mengandung CFC. Yang keempat, mematikan alat yang menggunakan listrik saat tidak terpakai. Kemudian yang kelima, melakukan konsep 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam, melakukan kegiatan reboisasi. Hal ini dapat menyeimbangkan kadar O2 di lapisan atmosfer karena pohon akan menyerap CO2 dan melepaskan gas O2 ke udara. Terima kasih saya ucapkan yang sudah menonton video ini, semoga dapat bermanfaat
dan dapat mengambil pelajaran dari video ini.